Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan mengenai dari analisis dan simulasi komputer dengan studi kasus yaitu McDonald Manahan, Solo Jalan Adi Sucipto nomor 37 Kerten Lawean, Kota Surakarta. Oke, di sini ada anggota kelompok yaitu yang pertama ada Nabila Putri Rahyu dengan NIM 164, yang kedua ada Bayah Wicaksono dengan NIM 187, yang ketiga ada Miki Firdaus Wicaksana dengan NIM 197, yang terakhir ada Novianti Fitrianingrum. Nah, oke, baik. Selanjutnya ada deskripsi sistem existing, latar belakang, lokasi McDonald Manahan yang strategis di pusat kota Surakarta dan dekat dengan area perkantoran serta fasilitas umum. Menjadikan layanan drive-thru sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan konsumen yang sibuk membutuhkan pelayanan cepat. Namun, untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sistem drive-thru harus memiliki alur operasional yang efisien, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengambilan pesanan. Selain itu, integrasi teknologi seperti komunikasi dua arah, sistem kasir digital, dan pengelolaan antrian kendaraan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan di drive-thru McDonald Manahan guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya serta mengidentifikasi potensi pengembangan sistem yang lebih baik. Lalu ada ruang lingkup sistemnya yaitu proses pemesanan, proses pembayaran, proses pengambilan pesanan, manajemen antrian kendaraan, dan yang terakhir adalah sistem pendukung teknologi. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan awal terhadap operasional sistem drive-thru McDonald Manahan, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat efisiensi dan kepuasan pelanggan, yaitu antrian kendaraan yang panjang, kesalahan dalam pencatatan atau penyampaian pesanan, keterbatasan dalam sistem pembayaran, kurangnya integrasi informasi secara real-time, minimnya sistem pemantauan antrian secara digital, dan yang terakhir adalah kurangnya umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya ada konseptual sistem antrian. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua jalur antrian, dan yang terakhir adalah pelayan atau server. Di sini kita memiliki diagram proses flow. Yang pertama ada start, yaitu kendaraan pelanggan memasuki jalur drive-thru. Proses dimulai saat pelanggan memutuskan untuk memesan makanan tanpa turun dari kendaraan. Selanjutnya ada order atau pemesanan. Pelanggan berhenti di titik pemesanan dan menyampaikan pesanan melalui intercom. Pesanan dicatat oleh petugas dan ditampilkan pada layar monitor agar pelanggan bisa memverifikasinya. Yang ketiga ada pay atau pembayaran. Pelanggan maju ke jendela kasir untuk melakukan pembayaran. Tersedia beberapa metode pembayaran yaitu tunai, kartu kredit atau debit, dan QRIS. Lalu ada Retrieve Food, pengambilan pesanan pelanggan mengambil pesanan yang telah disediakan di jendela pengambilan. Dan yang terakhir adalah N, pelanggan keluar dari jalur drive-thru setelah menerima pesanan dan proses selesai. Lalu ada logic flow diagram. Yang pertama kita ada start, yaitu proses dimulai saat kendaraan memasuki area drive-thru. Selanjutnya ada place order, melakukan pemesanan. Pelanggan menyampaikan pesanan kepada petugas melalui intercom. Lalu ada payment done atau pembayaran sudah dilakukan. Ini adalah titik keputusan. Sistem memeriksa apakah pelanggan sudah berhasil membayar. Jika no, pelanggan diminta kembali untuk menyelesaikan pembayaran. Jika yes, proses lanjut ke pengambilan makanan. Yang keempat ada get food atau ambil pesanan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pelanggan maju ke depan untuk pengambilan makanannya. Dan yang terakhir adalah stop, proses selesai atau pelanggan keluar dari area drive-thru.
Baik, di sini ada bab 2 analisis input, yaitu ada dua histogram. Dengan analisis yaitu berdasarkan hasil uji distribusi waktu antar kedatangan interval time menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji eksponensial. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 3,36 dan nilai alfa itu 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari alfa, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi eksponensial. Lalu ada waktu tunggu ataupun waiting time. Nah, di sini ada dua histogram. Yang pertama dari Excel, yang kedua dari aplikasi ICFit. Berdasarkan hasil uji distribusi waktu tunggu ataupun waiting time menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 5,44 dan nilai alpha adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan distribusi apabila nilai p-value lebih besar dari alpha. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Lalu ada waktu lama pelayanan, yaitu service time. Nah, pada eh, waktu lama pelayanan, berdasarkan hasil uji distribusi waktu lama pelayanan ataupun service time menggunakan software EasyFit, menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan nilai p-value adalah 2,109 dan nilai alfanya yaitu 0,05. Uji distribusi dapat dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih besar dari alfa. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah waktu dalam sistem. Pada waktu dalam sistem ataupun time in system, berdasarkan hasil uji distribusi waktu dalam sistem time in system, menggunakan software EasyFit menunjukkan bahwa hasil uji yang berdistribusi adalah uji normal. Hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 5,94 dan nilai alpha adalah 0,05. Uji distribusi dikatakan berdistribusi apabila nilai p-value lebih dari alpha. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berikut adalah dokumentasi pengamatan kami di McDonald Manahan. Lalu bab 3 akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada bab 3 yakni simulasi. Di bawah ini ada model simulasi skenario yang pertama dengan software AnyLogic. Pada skenario pertama menjelaskan situasi pembelian di McD Manahan dalam keadaan normal berdasarkan data hasil observasi. Pada kondisi ini, jumlah dan frekuensi kedatangan pelanggan sesuai dengan situasi nyata yang biasa terjadi di McD Manahan. Skenario pertama ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang meliputi rata-rata waktu antrian, waktu rata-rata pelayanan, waktu rata-rata total yang dihabiskan di dalam sistem, jumlah antrian terbanyak yang terbentuk, serta tingkat utilitas pelayanan di McD Manahan dalam kondisi operasional normal. Selanjutnya ada model simulasi skenario yang kedua dengan menggunakan software yang sama yakni AnyLogic. Pada simulasi skenario kedua ini digunakan untuk mengubah agar lebih minimnya waktu pengunjung datang agar meminimalisir terjadinya antrian yang menumpuk pada layanan McD Manahan. Tujuan ini juga digunakan agar meminimkan antrian dengan memberi jangka waktu pada pelanggan yang datang agar lebih sedikit antrian yang menumpuk pada sistem. Yang selanjutnya ada model simulasi skenario yang ketiga dengan software yang sama. Pada simulasi ini digunakan untuk mengubah agar lebih cepatnya pelayanan yang dilakukan pada McD Manahan dengan meningkatkan skill karyawan, sehingga lebih minimal antrian. Tujuan ini digunakan untuk meminimkan antrian dengan mempercepat pelayanan pada McD Manahan dengan meningkatkan skill karyawan sehingga antrian yang ada lebih minim. Oke, selanjutnya ada analisis output. Di sini dilakukan uji validasi. Di sini terdapat tabel hasil uji korelasi skenario 1. Diketahui bahwa jika p-value lebih dari alpha, maka HO diterima. Jika p-value kurang dari
A, maka HO ditolak. Berdasarkan output correlation, diketahui nilai koefisien kolerasi sebesar 0,471. Dan nilai p-value untuk aktual dan skenario 1 adalah 0,009, di mana nilai p-value kurang dari A sebesar 0,471, sehingga HO ditolak di mana H1 diterima, sehingga hubungan antara aktual dengan skenario 1. Selanjutnya, ada uji korelasi skenario 2. Diketahui bahwa jika p-value lebih dari A, maka HO diterima, dan jika p-value kurang dari A, maka HO ditolak. Berdasarkan output correlation, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,078 dan nilai p-value untuk aktual dan skenario 1 adalah 0,684, di mana nilai p-value kurang dari A sebesar minus 0,078, sehingga HO ditolak di mana H1 diterima, sehingga hubungan antara aktual dengan skenario 2. Lanjut, ada uji korelasi skenario 3, yaitu diketahui bahwa jika p-value lebih dari A, maka HO diterima, dan jika p-value kurang dari A, maka HO ditolak. Berdasarkan output correlation, diketahui nilai koefisien kolerasi sebesar 0,055 dan nilai p-value untuk aktual dan skenario 3 adalah 0,774, di mana nilai p-value lebih dari A sebesar 0,055 sehingga HO diterima, di mana H1 ditolak, sehingga hubungan antara aktual dengan skenario 3. Next, yang selanjutnya ada uji verifikasi, yaitu skenario 1. Ini menunjukkan kondisi sistem yang sangat longgar atau tidak sibuk. Waktu mengantri yang sangat kecil dan utilitas hanya 0,01, berarti sumber daya, misalnya kasir atau mesin, hampir tidak digunakan. Yang kedua ada skenario 2, ini menggambarkan kondisi sistem yang lebih seimbang namun tetap tergolong ringan. Waktu tunggu dan antrian meningkat dibanding skenario 1, namun utilitas masih rendah 0,07, menunjukkan bahwa sebagian besar waktu sumber daya masih menganggur. Skenario ini lebih realistis dibandingkan skenario 1, tetapi sistem masih memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menangani beban tambahan tanpa mengalami overload. Yang selanjutnya ada skenario 3, ini menunjukkan kondisi sistem overload atau sangat padat. Waktu mengantri jauh lebih tinggi dari waktu layanan, dan utilitas di atas 1, artinya permintaan melebihi kapasitas pelayanan. Ini menyebabkan penumpukan antrean besar hingga 110 orang lebih. Sistem ini tidak sustainable karena akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang sangat rendah dan risiko kehilangan pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan, layanan drive-thru mengalami permasalahan berupa waktu yang tunggu lama, antrian kendaraan yang panjang, dan keterbatasan integrasi sistem. Yang kedua, ada hasil analisis statistik menggunakan NCFIT menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan pelanggan berdistribusi eksponensial, dan waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem berdistribusi normal. Yang ketiga, ada simulasi anilogik menunjukkan efektivitas skema perbaikan. Skenario 2 mengatur interval kedatangan pelanggan, dan skenario 3 meningkatkan efisiensi pelayanan secara signifikan, mampu mengurangi waktu tunggu dan panjang antrian dibanding skenario awal, dan rata-rata waktu tunggu dan waktu dalam sistem menurun pada skenario 2 dan 3. Yang keempat, dengan meningkatkan keterampilan karyawan, skenario 3 menghasilkan rata-rata waktu tunggu terendah dan waktu dalam sistem juga paling singkat dibanding skenario lainnya. Yang terakhir ada validasi model simulasi menggunakan korelasi Pearson, menunjukkan bahwa skenario 1 memiliki korelasi sedang terhadap data aktual, sedangkan skenario 2 dan 3 memiliki korelasi sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun perbaikan sistem pada skenario 2 dan 3 efektif, mereka menyimpang dari kondisi aktual dan merupakan bentuk idealisasi untuk peningkatan layanan ke depan.
Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.